Halo everyone, hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua yang dimana kita akan membahas tentang sistem bilangan. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih itu bilangan dan apa sih sistem bilangan itu. Kemudian kita akan tahu apa saja yang termasuk di dalam bilangan dan apa saja yang termasuk dalam sistem bilangan. Dan tentunya kita akan mengerjakan beberapa contoh soal yang dimana kita akan mengkonversi suatu bilangan, entah itu dari biner ke desimal, oktal ke desimal, atau heksadesimal ke desimal. Nah, tentunya bukan itu saja, banyak sekali yang akan kita kerjakan untuk hari ini, terfokusnya terkait dengan sistem bilangan. Oke, kita lanjut. Untuk bilangan sendiri itu apa sih? Jadi bilangan ini adalah satuan dalam sistem matematis yang abstrak dan dapat diunitkan, dapat ditambah, atau dapat dikalikan. Itu adalah suatu bilangan. Kemudian, apa saja contoh-contoh dari bilangan ini? Contoh-contoh dari bilangan ini ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan prima, dan juga bilangan pecahan. Nah, kemudian teman-teman sudah tahu ini, apa bilangan dan apa saja contoh dari bilangan itu. Selanjutnya, kita bahas tentang sistem bilangan. Nah, sistem bilangan ini adalah cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Nah, di dalam sistem bilangan, kalau kita belajar terkait logika di komputer itu ada dua keadaan yang teman-teman perlu ketahui, yaitu keadaan off dan keadaan on. Dimana kalau keadaan off sendiri ini artinya adalah tidak ada arus. Tapi untuk yang on ini artinya ada arus di dalam. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian, kalau kita berkaca dengan rangkaian logika atau rangkaian digital, besaran yang digunakan adalah simbol 0 dan simbol 1. Yang dimana 0 dan 1 ini termasuk dalam bilangan biner. Ini termasuk dalam bilangan biner. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kalau 0 ini artinya tekanannya rendah atau tegangannya rendah di dalam. Kemudian, kalau simbol 1 ini atau angka 1 itu atau bit 1, biner 1 itu artinya tegangannya adalah tinggi. Seperti itu yang perlu teman-teman ketahui. Oke, untuk sistem bilangan apa saja yang ada di dalam sistem bilangan itu? Yang pertama ada bilangan desimal, kemudian bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Jelas ya perbedaannya di sini ya. Kalau untuk bilangan desimal sendiri, dia memiliki basis 10, yang artinya dia memiliki jumlah 10 di dalamnya. Bilangan apa saja yang termasuk di dalam bilangan desimal? Yaitu 0 sampai 9. Kalau untuk bilangan biner sendiri itu basisnya ada 2, yaitu 0 dan 1. Yang dimana kalau 0 dan 1 ini kita gunakan dalam rangkaian logika atau rangkaian digital. Nah, kalau untuk bilangan oktal bagaimana? Kalau oktal itu memiliki basisnya ada 8, dari 0 sampai 7. Nah, berbeda kalau untuk yang heksadesimal. Kalau untuk yang heksadesimal ini, bilangannya itu memiliki basis 16. Ini yang paling banyak. Yang dimana bilangan tersebut adalah 0 sampai 9, kemudian ditambahkan A, B, C, D, E, dan F. Ini adalah sistem bilangan. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian, untuk mempermudah kita mengerjakan soal, mengerjakan konversi itu, teman-teman harus ketahui tabel-tabel ini, di mana ini merupakan tabel desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Dan ini sangat membantu teman-teman nanti. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham apa itu bilangan, apa itu sistem bilangan, apa saja contoh-contohnya di dalam. Nah, kemudian kita akan bahas soalnya. Kita langsung ke soalnya ya.
Oke. Untuk soal pertama itu kita akan mengkonversi biner ke desimal. Kita akan mengkonversi biner ke desimal. Bagaimana caranya? Yang pertama itu kita tuliskan soal untuk yang pertama ya. Contoh soalnya 1, 0, misal 1, 0, 1, 0. Biner ini itu mau kita ubah ke dalam desimal. Ini mau kita ubah ke dalam desimal. Bagaimana caranya? Langkah pertama yang harus teman-teman ketahui adalah teman-teman lihat dulu berapa nilai n-nya. Nilai n itu apa? Nilai n itu adalah jumlah dari bitnya. Jumlah bit. Jumlah bitnya di sini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti nilai n-nya itu sama dengan 4. Kalau untuk yang basis 2 dan 10 ini kita tadi sudah bahas. Kalau untuk biner itu 2, desimal itu ada berapa? Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk penyelesaian dari soalnya. Kita geser dulu. Oke. Untuk mengubah biner ke desimal, kita itu harus buat satu persatu di bit pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Maksudnya bagaimana? Kita tuliskan di sini, kita ambil bit pertama dulu, 1 dikali dengan 2 pangkat 3, kemudian ditambah 0 kali dengan 2 pangkat 2, kemudian kita tambah lagi 1 dikali 2 pangkat 1, dan yang terakhir itu yang terakhir itu 0 kali 2 pangkat 0. Nah, kita dulu bahas satu persatu. 1 ini kita ambil dari bit pertama. 0 ini kita ambil dari bit kedua. Dan 1 ini kita ambil dari bit ketiga. Dan 0 ini kita ambil dari bit keempat. Paham ya sampai sini ya? Nah, untuk 2 ini kita gunakan biner. Biner itu basisnya tadi 2. Karena ini kita ubah bilangan biner ke desimal, kita gunakan biner di sini. Basisnya adalah 2. Kemudian pangkat 3, 2, 1, 0 ini dapat dari mana? Ini kita dapat dari n sama dengan 4. Kita dapat n sama dengan 4. Jadi kita urutkan dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Dari 3, 2, 1, 0. Nah, oke. Sudah paham? Saya rasa teman-teman sudah paham untuk itu. Selanjutnya, kita selesaikan soalnya. Nah, setelah sudah dapat seperti ini, kita kalikan 1 kali 2 pangkat 3 itu 8. Ditambah 0 kali 2 pangkat 2 itu 0. Kemudian kita tambah lagi. 1 dikali 2 pangkat 1 itu adalah 2. Kemudian yang terakhir 0 dikali 2 pangkat 0 ini hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita jumlahkan lagi. 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0 itu hasilnya adalah 10. Jadi, bilangan desimal dari biner 1010 adalah 10. Nah, cukup jelas ya ketika kita mengkonversi biner ke desimal. Oke. Selanjutnya kita akan coba mengkonversi oktal ke desimal. Bagaimana caranya? Hampir sama sebenarnya ya.
tidak perlu menggunakan rumus yang begitu rumit. Kita tinggal tahu saja basis dari oktal itu, basis dari desimal itu, basis dari heksadesimal itu. Nah, kemudian untuk konversi oktal ke desimal itu, kita tuliskan dulu ya, oktal ke desimal lagi. Nah, selanjutnya untuk soalnya kita coba kasih 6018. 601, kita ulang ya. Ini ada 601. Kita menggunakan 8, basis 8 di sini. Kemudian tadi kita langkah kedua yang harus kita tahu adalah kita lihat nilai n-nya. Nilai n di sini itu ada 3. N sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita selesaikan sama seperti konversi biner ke desimal tadi. Untuk konversi oktal ke desimal caranya pun sama. Yang pertama itu kita ambil yang pertama 6 kali 8 pangkat 2, kemudian kita tambah lagi 0 dikali 8 pangkat 1, kita tambah lagi di sini 1 dikali 8 pangkat 0. Nah, kemudian kita kalikan 6 kali 8 pangkat 2 itu hasilnya 384. Ditambah lagi 0 kali 8 pangkat 1 itu hasilnya 0. Ditambah 1 kali 8 pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, berapa hasil dari 384 tambah 0 tambah 1? Itu adalah 385. Jadi kita sudah ketahui untuk untuk hasil desimal dari oktal 601 itu adalah 385. Ini hasil akhirnya. Gampang bukan ya? Nah, coba kita ambil yang heksadesimal ke desimal deh. Kita coba lagi untuk soal heksadesimal ke desimal. Untuk soalnya 62F, kita coba yang mudah dulu. 62F heksadesimal itu basisnya ada 16. Jadi nanti dikalikan dengan 16. Oke, selanjutnya itu 62F ini kita selesaikan di sini. 6 kali 16 pangkat 2 ditambah 2 dikali 16 pangkat 1, kemudian ditambah lagi dengan untuk desimal dari F ini adalah 15. Kita bisa lihat tabel yang tadi saya tampilkan, tabel konversi itu. Nah, kemudian 15 dikali 16 pangkat 0. Nah, kemudian kita kalikan di sini. 6 kali 16 pangkat 2 hasilnya adalah 1536. Ditambah 2 kali 16 pangkat 1 itu 32. Kemudian kita tambahkan lagi 15 kali 16 pangkat 0 ini adalah 15. Nah, kemudian kita jumlahkan ini, hasilnya itu 1583. Jadi hasil dari 62F itu 1583. Mudah ya? Nah, ini ketika kita mau konversi ke desimal. Nah, selanjutnya itu kita coba mengkonversi ke biner. Bagaimana caranya? Kita konversi ke biner ya. Coba dari desimal ke biner. Nah,
Ini perlu teman-teman ketahui ya. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, yang perlu teman-teman ketahui adalah jika hasil baginya itu ada koma, maka nilainya itu 1 atau sisa 1. Tapi kalau hasilnya bulat berarti ditulisnya sisa 0. Mungkin teman-teman masih bingung. Oke, kita kerjakan soalnya. Misal soalnya adalah 179. Ini desimal ya. Kita cari berapa binernya. Binernya ada berapa? Oke deh. Langkah pertama itu adalah kita bagi 2 di sini. 179 kita bagi 2 itu hasilnya 89 sekian sekian sekian. Masih ada komanya di sini. Artinya ini sisa 1. Ingat, kalau hasil baginya ini ada komanya, berarti sisa 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bagi lagi. 89 kita bagi 2 itu hasilnya adalah 44, sekian. Berarti sisanya 1. Kemudian selanjutnya 44 ini kita bagi 2 lagi. 44 ini kita bagi 2 lagi. Hasilnya 11 bulat. Berarti sisa 0. Kemudian untuk 4 bagi 2 itu 22 ya. Ini 22 sisa 0. Kemudian 22 ini dibagi 2 hasilnya adalah 5 ya. Coba kita jadi 22 bagi 11 itu kan hasilnya 11. Berarti di sini itu sisa 0. Nah, kemudian sekarang 11 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 5,5 sekian. Berarti ini ada komanya, berarti sisanya adalah 1. Nah, kemudian 5 lagi ini kita bagi lagi 2 sampai hasilnya itu 0. 5 dibagi 2 itu hasilnya 1. Jadi sisanya itu 0. 5 bagi 2. 5 bagi 2 itu 2 sekian. Berarti sisanya 1 karena ada komanya di situ. Nah, selanjutnya itu 2 lagi. 2 bagi 2 itu hasilnya adalah 1. Berarti sisanya 0. Kemudian 1 dibagi 2 hasilnya 0,000 sekian, berarti sisanya 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu apa? Langkah selanjutnya itu kita tentukan binernya. Binernya tentukan dari mana? Kita mulai dari yang paling bawah ini. Yang paling kecil. Jadi kita tuliskan untuk biner dari 179 itu adalah 1, 0, 1,
1, 0, 0, 1, 1. Ini biner dari 179. Paham ya? Saya ulang untuk penjelasannya. Kalau untuk 179 ini, 179, kita tuh mencari binernya. Bagaimana caranya? Kita bagi 2. 179 dibagi 2, hasilnya 89, sekian-sekian, berarti sisanya 1. Ingat, kalau sisanya atau hasil baginya itu ada koma, berarti sisanya 1. Kalau hasilnya bulat, berarti sisanya 0. Nah, sama seperti ini. 89 bagi 2, 44, sisa 1. 44 bagi 2, hasilnya 22. Di sini hasilnya bulat, di sini berarti sisa 0. 22 bagi 2, 11, sampai hasilnya itu 0. Kemudian untuk menentukan nilainya, nilai binernya itu kita ambil dari sisa yang sudah kita kerjakan ini. Sisa baginya ini. Jadi untuk biner 179 itu adalah 10, 11, 0011. Itu adalah hasilnya. Sudah paham ya? Oke. Selanjutnya kita coba untuk mengkonversi biner ke oktal. Nah, bagaimana caranya kita mengkonversi biner ke oktal? Langkahnya adalah kita tulis ya di sini. Biner ke oktal. Ini mudah ya teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman anggap ini rumit. Oke, untuk soalnya ubahlah, misal diberikan biner seperti ini. 1, 1, 1, 1. Kemudian 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk mengerjakan biner ke oktal itu, untuk mengkonversi bilangan biner ke oktal itu dapat kita lakukan dengan mengkonversi tiap 3 buah digit. Tiga buah digit biner. Nah, oke, kita ubah satu persatu ya. Kita ambil dari sisi kanan ini. 1, 0, 0. Kemudian kita ambil lagi 1, 1, 0. Kemudian 0, 1, 1. Dan 1, 1. Nah, kemudian bagaimana lagi langkahnya? Kita lihat tabel konversi. Di tabel konversi itu 001 itu nilainya 1. Kemudian 011 itu nilainya 3. 110 itu nilainya 6. Kemudian 011 ini nilainya 3. Seperti itu. Jadi untuk hasil dari 111, 1001, 1001 ini hasilnya 3631 ketika kita ubah ke dalam oktal. Jadi kuncinya di sini itu kita lihat tabel. Tabel itu sangat membantu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, mudah ya untuk mengkonversi ini. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau mengkonversi biner ke heksadesimal? Bagaimana caranya? Kalau kita mau mengkonversi biner ke heksadesimal, mudah kok teman-teman. Yang penting teman-teman tahu itu aturannya bagaimana. Nah, selanjutnya untuk aturan dari biner ke heksadesimal itu kita mengkonversi tiap 4 digit biner. Nah, misal kita diberikan soal atau binernya itu 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, misal teman-teman diberikan contoh soal seperti ini.
Kemudian di soalnya itu mengatakan ubahlah biner ini ke heksadesimal. Nah, yang perlu teman-teman kerjakan terlebih dahulu adalah lakukan tiap 4 digit biner. Konversikan dengan tiap 4 digit biner. Kemudian kita lihat tabel kebenaran. Untuk tabel kebenaran 0101 itu hasilnya 5 untuk di heksadesimal. Kemudian 1111 itu hasilnya F. Kemudian 0100 itu hasilnya adalah 4. Jadi untuk hasil dari biner 010011100101 adalah 4F5. Hasilnya seperti ini teman-teman. Mudah ya? Hasilnya seperti ini. Saya rasa masih mudah. Begitupun dengan yang lainnya juga seperti itu. Banyak menggunakan tabel. Nah, kemudian ini kita ubah atau konversikan oktal ke biner. Bagaimana caranya? Kalau kita diberikan oktal ke biner, sama saja. Teman-teman itu lihat tabelnya. Oktal ke biner. Teman-teman lihat tabel. Misal soalnya itu 2, 7, 1, 6, dan 4. Soalnya mengatakan ubahlah bilangan oktal ini ke dalam suatu bilangan biner. Bagaimana caranya? Kita lihat. Kalau di tabel itu 4 ini binernya adalah 00. 6 binernya 110. 1 nilainya 001. Kemudian 7 ini 111 dan 2 ini 10. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah kan ya? Kita mengerjakan ini sangat mudah. Jadi ini masih easy untuk teman-teman. Saya rasa seperti itu. Oke? Ini untuk materi sistem bilangan. Saya harapnya teman-teman pelajari lagi atau kerjakan banyak contoh soal, bisa di buku ataupun di website yang ada. Itu bisa teman-teman asah di situ, cari contoh soal sebanyak-banyaknya, kemudian teman-teman kerjakan. Nah, ini untuk materi sistem bilangan. Minggu depan kita akan lanjut ke materi yang lainnya. Tetap setia menonton channel ini. Jadi sampai bertemu di pertemuan depan atau di video selanjutnya. Terima kasih dari saya. Salam sehat untuk kita semua.